Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihum kil mar'i in kana muqsira. Idza tamma, idza nalikani tamma sempurna apa al aqlul mar'i, apa aqlul mar'i akali menungso. Bila sempurna akal seseorang cerdas, maka sedikitlah bicaranya, dan yakinlah akan bodohnya orang yang banyak bicaranya. Syadid yang dimuliakan oleh Allah, salah satu anggota tubuh manusia yang sangat-sangat penting itu adalah hati manusia. Dalam satu riwayat hadis itu, ala fa inna fi jasadi mudghah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Jika darah itu baik-baik semua amalnya, jika darah itu buruk-buruk semua amalnya. Ala wayal qalb, ingatlah itu adalah hati manusia. Dan selain hati manusia, anggota tubuh manusia yang utama atau yang penting lainnya adalah lisan manusia tersebut. Jadi selain hati manusia itu, lisan adalah anggota tubuh yang utama selain dari hati. Karena apa? Kalau hati itu tempat atau rumahnya keimanan, kalau hati itu adalah domisili dari keimanan, maka lisan manusia adalah pintu penghubungnya. Maka lisan manusia itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya. Jika ucapan-ucapannya itu buruk, jika ucapan perkataan-perkataannya itu perkataan yang buruk, maka begitulah keadaan dalam rumahnya. Juga jika ucapan-ucapan itu indah, ucapan-ucapan itu sesuatu yang bermanfaat, yang baik, maka begitulah keadaan hati manusia tersebut. Maka benar katanya bahwa lisan itu adalah pintu penghubung hati manusia. Maka kita bisa melihat orang yang banyak bicara kebaikan, maka begitulah kondisi hati. Dan jika orang itu banyak bicara keburukan, maka begitu pula kondisi hatinya. Maka kita bisa meneliti diri kita ini. Apa sih yang ada dalam hati saya ini? Kalau dalam sehari semalam ini kita banyak berzikir, banyak mutola'ah, banyak mengaji, banyak baca Al-Quran, banyak bersolawat, maka begitulah kondisi hati kita. Kalau hati kita ini sesuatu yang buruk, maka pasti yang keluar dari lisan-lisan kita ini adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Maka dengan lisan manusia itu, dengan lisannya manusia sendiri itu, dirinya akan menjadi mulia. Dengan apa? Ya dengan zikir, dengan apa? Baca Quran, dengan apa? Bersolawat dan sebagainya. Juga sebaliknya, dengan lisan manusia pula, orang itu bisa menjadi hina, baik di dunia ataupun di akhirat. Orang banyak misu di mata masyarakat, di mata manusia lainnya. Orang yang banyak berbohong, orang yang banyak misu misalkan, di mata manusia saja sudah rendah kedudukannya, menjadi hina. Wong kok koyo. Nah, seperti itu kan. Apalagi nanti di akhirat, ya pasti orang itu ditimbang amal hisabnya itu sesuai dengan apa perbuatannya, juga sesuai dengan apa yang dilisankan atau apa yang dibicarakan. Karena dengan lisan juga manusia itu masuk dalam ranah keimanan, dan juga dengan lisan manusia itu orang itu masuk dalam kekufuran. Orang bisa masuk dalam keimanan lewat apa? Lewat lisannya. Juga orang bisa tergelincir dalam kekufuran dengan apa? Dengan lisannya. Masuk dengan Islam dengan lisannya apa? Antas dikubil qulb, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan amal. Nah, itu orang yang beriman. Begitu juga dengan sebaliknya. Maka barang siapa yang banyak-banyak bicaranya, yaitu menunjukkan bahwa dirinya itu orang-orang yang bodoh. Oleh karenanya, kalau kita tidak sedang
tidak sedang membaca Al-Quran, tidak sedang berselawat, tidak sedang berbicara hal-hal yang berguna, maka lebih baik apa? Diam saja. Karena hadisnya Kanjeng Nabi itu, "Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dalam hadisnya Nabi itu, barang siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik, baca Al-Quran, sholawat, berdiskusi tentang ilmu atau hal-hal yang berguna. Auliyasmut, kalau nggak seperti itu diam saja. Mudah sebenarnya orang itu jadi catat sebagai orang beriman itu mudah. Apa? Menengai wis dadi wong iman. Enak kan ya? Tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu, karena lisan itu potensi bahayanya itu besar sekali. Maka sampai diterangkan dalam ala-ala ini apa? Ada satu bab, ada satu poin, ada satu syairan yang mengajarkan kepada kita untuk jangan banyak berbicara. Itu tadi. Kalau kita banyak bicara, bisa jadi kita nggak menjadi catatan dari Allah itu sebagai orang beriman. Padahal menjadi orang beriman itu mudah sekali. Apa? Diam. Sudah, itu kita beriman. Kita dicatat sebagai hamba yang beriman. Hadis itu mengajarkan bahwa agar kita ini lebih banyak diam bila tidak mampu membicarakan hal-hal yang baik. Ya, jika tidak mampu atau bukan waktunya istighfar, bukan sedang sholawat, bukan sedang membaca Al-Quran, bukan sedang hal-hal yang baik lainnya, maka diam lebih utama. Maka diam lebih utama. Ya. Maka coba kita perhatikan tubuh kita ini. Allah niku dawuh, Allah itu dawuh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah niku, sungguh kami telah ciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia ini jasad terbaik dari yang lainnya. Manungso dibandingno karo ula, wis beda wisan. Ula gak ono tangane, gak ono sikile, ya meskipun sok gremet-gremet. Kita dibandingkan gajah yang masih baik kita. Coba gantengan sapa lah, gantengan dhewe. Gitu. Kita dibandingkan dengan hewan-hewan atau makhluk-makhluk Allah yang lain, kita ini lebih baik. Itu sudah dijanjikan sama Allah, sudah diutarakan dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini dijadikan sebaik-baik kejadian. Maka apa diantaranya? Coba kita teliti jasad kita, kita teliti fisik kita ini. Allah jadikan kita dua mata. Agar apa? Agar kita lebih banyak melihat, agar banyak membaca, agar banyak belajar, mengamati kejadian, guys. Kita dijadikan dua telinga oleh Allah. Agar apa? Agar kita lebih banyak mendengar, agar banyak mendengar nasihat, agar banyak mendengar ceramah, agar banyak mendengar pengajian. Kita dijadikan dua tangan, dua kaki oleh Allah. Agar apa? Agar kita banyak bekerja, banyak berikhtiar, banyak beramal-amal soleh lainnya. Tapi Allah hanya menjadikan diri kita ini satu mulut untuk dijaga. Semuanya dijadikan berpasang-pasangan, kanan kiri, mata kanan, mata kiri, tangan kanan, tangan kiri. Tapi mulut kita hanya dikasihkan satu sama Allah. Agar apa? Agar kita jaga dengan baik. Agar kita mampu menggunakan mulut tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehati-hatian. Artinya kita dituntut oleh Allah untuk banyak mendengar sebelum berbicara. Kita dituntut oleh Allah untuk banyak melihat sebelum berbicara. Kita dituntut oleh Allah banyak beramal soleh sebelum berbicara. Kita kadang sering kali menasihati anak kita, nak, ayo sholat jamaah. Tapi badan kita, amal kita tidak menunjukkan itu. Kira-kira masuk mboten nasihat. Jadi
kita tunjukkan dulu amal kita 2-3 kali, baru kita sampaikan bicara kita, nasihat kita. Dan itu hal yang insya Allah lebih banyak diterima oleh orang lain, lebih banyak diterima oleh anak kita. Kalau kita cuma tunjuk kanan, tunjuk kiri, nah itu kerjakan ini, kerjakan begitu, tapi tidak pernah tidak pernah beramal gitu, memberikan contoh dengan amal kita, ya percuma saja. Nasihat itu tidak akan mengena kepada anak kita, anak didik kita. Makanya kita lebih banyak amal kita ini sebelum banyak bicara kita. Oke, seperti itu. Kemudian maka sejalan dengan syair di atas nggih. Syair di atas tadi, idza tamma aqlul mar'i, jika sempurna akal seseorang, qalla kalamuhu, maka sedikit pula akan bicaranya. Maka dari itu, orang yang sempurna akalnya, sempurna imannya, akan lebih sedikit bicaranya, membatasi lisannya pada sesuatu yang tidak berfaedah. Dia tidak akan bicara kecuali hal-hal yang bermanfaat saja. Dia tidak akan bicara kecuali pada hal-hal yang ada guna dan faedahnya, baik dari segi dunia ataupun dari segi akhirat. Kalau kita sedang jual beli, ojo meneng tok. Bu, ini berapa? Meneng ae, wis aku pokok dadi wong sing iman. Cari ini Ustaz mau mangkana yu'min billahi falyakul khairan auliyasmut. Aku milih meneng ae, ya ndak seperti itu. Jadi ucapan-ucapan kita ini ada guna manfaatnya. Karena kalau nggak ada guna manfaatnya, pasti kita akan terbawa pada suatu kesalahan. Nabi itu, hadiskan Nabi itu pernah bilang, man kasuro kalamuhu kasuro khoti'atu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka pasti akan banyak pula kesalahannya. Orang itu kalau banyak bicara, orang itu kalau doyan ngomong, terus ngomong opo ae, pasti di dalamnya akan terselip sebuah ucapan kesalahan. Entah itu bohong itu nggak harus ada di benda, kadang A cilik dadi A gede, digede-gede no. Aku mancing wingi oleh iwak sakmu ini, padahal ya cuma sakmu ini. Itu pasti ada hal-hal seperti itu, pasti ada. Karena apa? Karena kita banyak ngomongnya. Maka ada sebuah kisah nih. Lama ini dia seorang yang wirai. Suatu ketika dia berjalan di sebuah jalan di desanya. Dia ngumun karena sebelumnya dia jalan di jalan ini nggak ada rumah di sampingnya ini. Kemudian kok tiba-tiba ada. Dia tanya sama orang yang bangun tetangganya. Ini rumahnya siapa ini? Ini rumahnya si Fulan Pak Yai. Oh bagus ya, bagus rumahnya begini. Ya pagarnya indah begini. Terus dia meneruskan perjalanannya. Nah, dia meneruskan perjalanannya. Dia ini astagfirullahaladzim. Apa gunanya saya tanya ini rumahnya siapa? Apa manfaatnya bagi saya? Nggak mengurangi nggak menambah iman saya, nggak menambah ilmu saya, nggak menambah kedekatan saya dengan Allah. Apa gunanya? Atau dia beristighfar, minta ampun sama Allah, ya Allah saya lalai. Padahal cuma ngomong iki umane sopo. Bayangkan berapa kali kita mengucapkan pertanyaan-pertanyaan bodoh yang nggak ada manfaatnya. Ya ngapunten ya. Ini nggak ada manfaatnya. Kita tanya, kapan? Ada manfaatnya enggak? Kita enggak pernah berpikir bahwa ucapan kita ini besok juga akan ada hisabnya. Jangan dikira semuanya ini luput dari penglihatan Allah. Apa yang kita makan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ajarkan, dan semuanya itu pasti akan dihisab sama Allah. Suatu hari nanti kita akan ditanya, wahai si Fulan, kamu dulu tanya ini rumahnya siapa? Kalau kita ditanya apa gunanya bagi kamu, apa jawaban kita? Maka bahaya sekali lisan ini kalau kita mau menelitinya. Ya. Maka oleh karenanya, pada kesempatan ini, apa sih bahayanya lisan itu? Maka di antara kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan dari bahayanya banyak bicara, bahayanya lisan. Maka di antara penyakit-penyakit lisan itu adalah al-kadzib. Al-kadzib itu apa? Berdusta.
Tidak bisa dipungkiri bahwa jika seseorang itu banyak bicara, pasti di antara pembicaraannya akan terselip sebuah dusta. Dan dusta itu akan melahirkan dusta yang lain. Sekali orang berdusta, dia akan melahirkan dusta yang lain. Coba jenengan angen-angen. Kalau ada orang ya ditanya, sudah makan belum? Kita belum makan, tapi kita jawab sudah. Maka akan ada pertanyaan kedua, ikan apa? Mau nggak mau akan ada dusta yang kedua, ikan ayam. Sudah bohong 2 kali. Terus minumi apa? Sudah akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Sekali orang itu berdusta, maka akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Makanya Nabi itu dakwakan ayatul munafiqina salasa. Tanda dari orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, jika dia ini berbicara kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, ketika dia berjanji dia akan mengingkari, wa idza tumina khona, kalau dia dipercaya khona, dia akan berkhianat. Maka tandanya orang munafik itu ada 3. Ya nggak harus 3-tiganya dilaksanakan. Salah satu orang itu melakukan 3 ini, dia itu tercatat sebagai orang yang munafik. Apa saja? Pertama itu kalau ngomong ngedabrus. Kalau ngomong itu ngedabrus, ya bahasanya ngedabrus nih. Kalau ngomong itu banyak dustanya. Di antara orang kalau sudah dicatat sebagai orang yang pembohong, orang itu tidak akan pernah dipercaya oleh manusia lain. Sekali orang itu bohong, 2 kali orang itu bohong, sudah kepercayaan orang manusia lainnya itu akan hilang darinya. Percuma lah, golak bohong. Meskipun toh dia bilang kejujuran, pasti akan dianggap sebuah kebohongan. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa dengan kebohongan-kebohongan. Di antara kebohongan-kebohongan yaitu tadi, karena dia banyaknya bicara, maka di antara pembicaraannya itu pasti akan terselip sebuah kebohongan. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia akan mengingkari. Misalkan apa nggih? Misalkan utang duit, misalkan berhutang, kapan mengembalikan? Besok ditagih, ya belum punya besok lagi. Nah, begitu terus dia akan mengingkari janjinya. Kemudian yang terakhir tadi apa? Wa idza tu'mina khona. Kalau dia itu dipercaya khona, dia akan berkhianat. Contoh apa? Misalkan orang dipercaya sebagai bendahara, pegang uang atau sebagai apalah, dia khona, dikorupsi sama orangnya. Nah itu ya kita tahu orang-orang koruptor itu ya pastinya orang-orang yang munafik. Kenapa? Ya, karena idza tu'mina khona. Kalau dipercaya dia pegang uang rakyat, khona, dia korupsi. Nah, itu tanda-tanda orang yang munafik. Oke. Kemudian di antara penyakit-penyakit hati yang lainnya adalah ghibah. Ghibah itu bergunjing, ghibah itu bergosip, membicarakan aib orang lain dengan sengaja, dengan sadar dan merasa dirinya ini lebih baik daripada aib orang tersebut. Ini penyakit sing napa nggih? Sing lebih bahaya daripada corona. Nggih beneran. Ghibah itu penyakit yang mudah menular. Ghibah itu penyakit yang mudah menular. Kadang kalau kita ini bersanding dengan orang, duduk dengan orang, bukan teman kita, nggak harus teman kita. Kita duduk sama orang yang suka ghibah, kita ini secara nggak langsung akan terjerumus ikut ghibah. Contohkanlah, kalau kita sedang duduk, entah itu di pasar, entah itu di mana saja, kemudian kita duduk bersebelahan dengan orang yang suka ghibah, itu apa nih? Kita ini bisa terjerat ghibah tanpa sadar. Misalkan siapa nih? Bu Fariha duduk sama orang, Bu Fariha, sudah dengar belum kabar yang terbaru?
itu loh anaknya Pak RW yang perempuan itu hamil di luar nikah. Kemudian Bu Faria menanggapi, mosok sih gitu. Kan kalau kita dengar info baru, dengan info baru kita nggak pernah dengar, kemudian dengar, kita pasti akan bilang apa? Masa sih gitu. Nah, jenengan bilang masa sih, bilang tok masa sih, kita ini termasuk dalam orang yang ghibah. Ustadz, aku kan nggak melok ngerasani Ustadz, aku kayak cuma ono wong ngomong, aku heran, aku bilang masa sih, ya itu namanya orang ghibah. Karena apa? Orang ghibah itu nggak mungkin sendirian. Nek ono wong ghibah sendirian itu bukan orang ghibah, orang gila. Orang gila, orang stres yang ngomong dewe karep ngalor ngidul orang gila. Tapi orang ghibah itu pasti dia mencari rekan teman untuk berbicara tentang kegibahannya. Nggak mungkin kalau kita kalau kita ada orang ghibah terus dia ngomong nggak ngadep ke kita, nggak mungkin. Pasti kita ini akan diajak ngomong dengan maksud apa? Menyebarkan aib orang lain, itu namanya ghibah. Meskipun toh cuma dengan tanda tanya, mosok sih gitu. Atau reaksi kita, oh gitu ya. Atau cuma oh saja. Nah, itu namanya mereaksi. Ada aksi dan reaksi, dua-duanya itu termasuk orang yang ghibah. Pak Ustadz, tapi yang dibicarakan itu benar Pak Ustadz. Yang dibicarakan itu benar Pak Ustadz. Memang anaknya Pak RW itu meteng disi Pak Ustadz. Ya itu namanya ghibah. Ghibah itu membicarakan aib orang lain. Kalau benar jatuhnya ghibah. Kalau salah, kalau berita itu berita gak benar, berita hoax, maka itu jatuhnya fitnah. Makanya di antara penyakit-penyakit hati yang lainnya selain ghibah, yang nomor 3 tadi 1, 2, dan yang nomor 3 adalah fitnah. Fitnah. Selain ghibah juga ada fitnah. Fitnah itu apa? Menyebarkan kebohongan. Coro saiki niku hoax. Orang itu menyebarkan hoax untuk tujuannya apa? Merendahkan orang lain, mencelakakan orang lain, atau menjatuhkan martabat orang lain. Itu pernah dulu terjadi di kisahnya Sayyidatina Aisyah. Sayyidah Aisyah itu pernah tertinggal rombongan dengan jamaahnya Rasulullah. Maka ada orang yang tahu bahwa Sayyidah Aisyah ini tertinggal, akhirnya diantar sama untanya. Dia turun dari untanya, Sayyidah Aisyah naik unta, kemudian diantar sampai menemui rombongannya Rasulullah. Nah, karena kejadian itu ada satu orang itu namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu menyebarkan berita-berita tentang hal-hal yang tidak terpuji tentang Sayyidah Aisyah. Nah, itu sampai turun ayat sampai untuk mengklarifikasi tentang kejadian tersebut. Nah, itu fitnah itu dari dulu memang sudah ada. Fitnah itu dari dulu memang sudah ada. Maka bahaya sekali orang yang menyebarkan fitnah. Sampai kata Allah, ancamannya apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu jatuhnya apa? Asyaddu minal qatl. Lebih berat daripada pembunuhan. Kita tidak pernah berpikir, kok bisa fitnah itu bisa lebih berat daripada pembunuhan. Orang membunuh itu sudah dosa besar, tapi fitnah itu jauh lebih besar daripada pembunuhan. Kok bisa? Jadi ada sebuah kisah. Saya tidak tahu ini kisah ini disandarkan sama siapa. Ada ala sawab, ada yang bilang ini disandarkan kepada Habib Umar, ada yang bilang disandarkan kepada yang lainnya. Kita katakanlah orang alim yang difitnah. Ada seorang alim, dia ini difitnah oleh seseorang ini menyebarkan fitnah bahwa si alim ini ahli bid'ah, dia ini nggak benar, ulama nggak benar, jangan deket-deket sama si alim ini karena dia itu ulama ulama yang sesat, menyesatkan. Nah, dia difitnah. Nah, pada akhirnya si orang pengfitnah ini sadar diri, kemudian tobat sama Allah dan minta ampun sama si alim ini.
Maka datanglah si orang pemfitnah ini kepada si alim. Dia datang bercerita, "Wahai Syekh, wahai Yai, saya ini minta maaf. Kenapa? Dulu saya ini pernah begini-begini, menyebarkan fitnah kepadamu begini-begini." Apa katanya Syekh ini tadi? "Wahai saudaraku, sebagai manusia biasa, aku memaafkan. Tapi kamu harus belajar tentang sesuatu dan itu." Maka karena dia pengen ikhlas, pengen rela, pengen ridhonya, ya enggak apa-apa Syekh, saya rela, disuruh apa saja saya rela. Baik, kalau gitu besok kamu kembali lagi ke sini ya. Kamu bawa kemucing. Tahu kemucing nggih? Itu pembersih debu dari bulu ayam itu. Kamu bawa kemucing, kamu bawa ke sini, setiap jalan kaki dan setiap kamu ingat kesalahanmu, kamu cabut kemucing ini, kamu tebarkan. Setiap kamu ingat dosamu, kamu ambil kemucing ini, kamu tebarkan sampai habis. Maka besoknya dia datang lagi dengan dengan keniatan minta ikhlasnya, minta ridhonya, dia lakukan itu. Ya sudah, dia beli kemucing, ambil, dicabut. Setiap dia ingat pernah memfitnah si alim ini, dia menyesal, dia cabut bulunya, dia tebarkan. Begitu terus sampai ke rumahnya. Ditanya sama si alim, "Sudah dilakukan?" "Sudah Syekh, ini buktinya sudah habis." "Ya sudah, kalau begitu kamu sekarang pergi ke rumahmu, ke arah rumahmu tadi, ambil setiap bulu yang kamu cabut." Dia pun mengerjakan perintahnya tersebut. Maka dicarinya bulu itu tadi, ada diambil, ada lagi diambil, ada lagi diambil, sampai nggak ketemu bulu-bulu yang lainnya. Kemudian kembali lagi ke rumahnya si Syekh. "Wahai Syekh, mohon maaf Syekh, bulu-bulu yang saya cabut ini hanya tinggal segini, hanya tinggal segenggam segini Syekh, yang lainnya nggak tahu kemana." Apa katanya si orang alim ini? "Wahai saudaraku, apa yang kamu kerjakan sebuah fitnah. Sebagai manusia aku sudah memaafkanmu, tapi begitulah bulu yang kamu terbangkan. Bulu itu bisa jadi hinggap di rumput, hinggap di pohon, hinggap di rumah orang-orang yang lain. Begitu juga dengan fitnah yang kamu ucapkan, fitnah yang kamu tebarkan. Bisa jadi fitnah yang kamu ucapkan ini hinggap kepada sanak familimu, hinggap kepada temanmu, hinggap kepada tetangga-tetanggamu. Dan ketika hinggap kepada mereka, hinggap lagi kepada orang lain, hinggap lagi kepada orang lain, dan hinggap lagi kepada orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kapan? Wallahu a'lam, saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu sampai kapan dosamu ini akan diampuni Allah. Oleh karenanya benar sekali apa yang Allah katakan, wal fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Pembunuhan itu sebuah bentuk amal yang keji. Orang membunuh orang lain, membunuh ciptaan yang sempurna dari Allah, dibunuh sama dia, itu sudah pekerjaan yang keji sekali. Tapi fitnah yang ditimbulkan oleh lisan manusia itu lebih keji lagi. Kenapa? Karena dari satu lisan ini akan keluar sebuah fitnah, dan dari satu ini akan menghinggapi beberapa orang, dari satu orang ke dua orang, dari dua orang ke empat orang ke 100, 100 ke 200 ke 1000 dan sekian. Maka begitu banyak orang yang akan terjerumus oleh fitnah. Makanya lisan manusia ini sangat berhati-hati. Allah hanya menciptakan satu lisan bagi kita agar kita menghati-hati. Baik. Maka di antara di antara bahaya lisan lainnya itu di antaranya adalah yang keempat adalah namimah. Namimah itu mengadu domba. Namimah ini nang A ngomong B, nang B ngomong A. Itu namanya namimah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengadu domba, baik itu dengan kebohongan, baik itu dengan ghibah, baik itu dengan fitnah. Orang itu kalau nggak bisa menutupi aib saudaranya orang lain, maka jangan sampai kita membicarakannya. Apalagi kalau membocorkan atau mengutarakan aib orang ini dengan tujuan apa? Untuk menyebabkan perselisihan di antara saudara-saudara, itu namanya namimah.
Dan ancamannya apa kata Nabi? La yadkhulul jannah an-nammam. Tidak akan pernah masuk surga namamum, orang yang suka mengadu domba saudara. Kemudian di antara penyakit-penyakit hati lainnya yaitu caci maki. Jadi di antara penyakit hati, penyakit lisan lainnya itu caci maki atau umpatan-umpatan, perkataan-perkataan yang buruk, misu. Nah, itu namanya apa? Caci maki, misu itu caci maki. Kalau kita lihat di Surabaya ini, masya Allah, anak-anak kecil itu fasih sekali untuk misu seperti itu. Dan itu kita juga heran, kok iso arik cilik iso misu kayak gitu. Maka kadang itu apa kita ini mirisnya gini. Mirisnya itu orang-orang yang besar, orang-orang yang besar daripada dia itu nggak ngelarui, malah bilang gak apa-apa, miso iku gak dosa. Miso lho gak ono nang Al-Qur'an, gak ono nang hadis, berarti yo gak dosa. Nah, orang-orang seperti itu salah besar, salah besar. Makanya kata Kanjeng Nabi niku kata Allah niku apa sih? Nabi Musa niku faqula lahu qaulan layyina. Jadi Nabi Musa itu pernah disuruh sama Allah, faqula lahu qaulan layyina. Wahai Musa, berucaplah dengan ucapan yang lemah lembut. Nah, ini Kanjeng Nabi Musa diutus atau disuruh sama Allah untuk menghadap Fir'aun yang ngaku-ngaku Tuhan, musuhnya itu disuruh dengan faqula lahu qaulan layyina. Maka berkatalah dengan lembut kepadanya. Jadi disuruh untuk berucap yang baik-baik. Maka siapa yang bilang misu nggak dosa itu hati-hati. Orang yang membuat opini seperti itu nanti pasti akan dihisap sama Allah. Kalau ucapannya ini sebuah fitnah seperti itu dipercaya sama anak keturunannya, dipercaya sama generasi seterusnya, dari generasi seterusnya diteruskan lagi ke generasi seterusnya, maka bahaya. Dia akan menanggung dosa selama hal itu tetap diucapkan, selama hal itu tetap diamalkan generasi seterusnya. Makanya kata Nabi itu kata Imam Ghazali itu tuba liman ida mata ma'hudun. Sungguh keberuntungan atau sungguh beruntung orang yang mati, orang yang meninggal dan dosanya ikut mati bersamanya. Kenapa? Karena kalau dia berdosa satu kali ya sudah, dosanya hilang atau dosanya sudah satu itu. Tapi wawailut tawil, celaka sekali man mata, siapa yang mati watabqa dunubu, tapi dosanya terus abadi. Apa? Ngajarno misu atau memfitnah, ngajarno opini yang tidak benar, misu enggak dosa. Watabqa dunubu, dosanya terus abadi dan diamalkan anak keturunannya. Mi'atan au mi'atain au ba'dahu, 100 tahun, 200 tahun atau setelahnya, maka dia akan kata Allah, kata Imam Ghazali, maka dia akan disiksa dalam kuburnya dan dihisab nanti di yaumil kiamat. Kita perlu berhati-hati tentang lisan kita. Kemudian di antara hadis Kanjeng Nabi yang lainnya, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahisa walal badi. Jadi Kanjeng Nabi itu dakwaken sapa sing ngomong misu gak dosa iki. Laisal mu'minu bitta'an. Seseorang mukmin itu bukanlah orang yang banyak mencela, kata Kanjeng Nabi. Walal la'an, bukan orang yang banyak melaknat. Walal fahisa, bukan orang yang keji ucapannya. Walal badi, dan bukan pula orang yang buruk. Misu itu termasuk omongan-omongan yang buruk. Nggak mungkin kalau omongan yang baik membuat sakit hati orang. Pak Ustadz itu nyatanya dipisui yang buyang-buyu Ustadz. Pak Ustadz, ya kalau gitu coba pisuono orang tuamu atau pisuono kiaimu, pasti akan timbul rasa marah. Karena bukan omongannya baik, pasti akan menimbulkan kemarahan atau ketidakridhaan pada orang lain.
Makanya ada juga dalil yang menyatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan juga menyukai hal-hal yang indah. Nggak mungkin kalau seumpama miso itu indah, pasti akan disukai banyak orang, pasti akan diamalkan banyak orang. Ya, nggak mungkin miso itu hal yang baik karena memang itu hal yang buruk. Dan Allah itu hanya menyukai orang-orang yang jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, kalau orang itu banyak misonya, ya artinya dia tidak dicintai sama Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, sudah jam 4.55. Yang terakhir nggih. Kemudian meskipun begitu nggih, lisan itu juga tidak boleh diam saja. Ya, tadi katanya suruh diam Pak Ustadz. Saiki kok diam juga salah. Ya, ada diam-diam itu yang berdosa juga. Apa? Orang itu diam pada kebatilan, diam pada kemaksiatan, diam kepada ketidakbenaran. Nah, itu juga berdosa lisannya. Wa man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Kata Rasulullah, kalau orang itu melihat sebuah kemungkaran, sebuah ketidakbenaran, falyughayyir biyadihi, maka dia punya kewajiban untuk merubah atau berusaha mencegah dengan tangannya. Ada kemalingan, ada orang mau maling, ya kita kalau punya tenaga ya ditangkap malingnya. Ada orang apalah hal-hal yang buruk, kita punya kuasa untuk itu, kita tegak dengan kuasa kita cegah dengan kekuatan kita. Fa'ilam yastati, kalau nggak bisa, fa'ilam yastati fabilisanihi. Kalau nggak bisa dengan mencegah Pak Ustadz, premane badannya kekar-kekar Pak Ustadz, lah saya krempeng gini Pak Ustadz, saya perempuan Pak Ustadz, nangkep maling ya saya yang dikepri Pak Ustadz. Kalau gitu, kalau kamu nggak kuasa dengan tanganmu, fayughayyir bilisani, yo teriak maling gitu, ojo meneng tok kan gitu nggih. Maka aneh sekali kalau kita mentang-mentang belajar bahaya lisan, kemudian ono maling meneng ae. Dianggap terus menenge iku wong iman. Yo enggak, kalau kita melihat sebuah kemungkaran, maka kita diwajibkan untuk fayughayyir biyadihi, fa illam yastati fayughayyir bilisani. Maka lisan kita ini yang menggantikan kekuatan kita. Kalaupun kita ini nggak bisa dengan lisan kita, fabi qalbi, maka ya paling enggak kamu itu dalam hati itu punya keyakinan itu gak benar. Kita melihat misalkan ada orang berkuasa berbuat jahat, kita nggak kuasa untuk mencegahnya karena dia orang berkuasa. Ya kita dengan lisan kita memberikan nasihat. Kalau kita bukan alim ulama yang bisa memberikan nasihat, paling tidak hati kita bilang korupsi seperti itu nggak benar. Itu adalah selemah-lemahnya atau paling nggak itu benteng terakhir yang ada dalam diri manusia. Kalau nggak bisa dengan tangan atau kekuatannya, maka dengan lisannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya, maka dengan qalbunya. Itu menunjukkan bahwa kita ini orang yang beriman. Maka selaras dengan lanjutan syair itu tadi nih. Ini muter-muter atau balik meneh. Wa aikin bihumukil mar'i ingkana muksira. Dan yakinlah akan bodohnya orang yang banyak bicara ingkana muksira. Jika dia ini banyak bicaranya, karena dia tidak tahu semakin banyak dia bicara, maka semakin banyak juga dia dijerat lehernya ini dengan kendali. Kalau hewan itu dikendalikan dengan tamparnya, kalau manusia ini dikendalikan dengan lisannya. Apa yang bisa dipegang dari hewan? Maka talinya. Apa yang dipegang dari manusia ini? Maka lisannya. Semakin banyak perkataannya, maka akan semakin banyak pula tali yang ada di lehernya. Aku adalah begini, begitu. Orang akan mengikat omongannya itu dengan sebuah tali. Oh ya, begini. Tak tandai kamu. Benar nggak kamu ini orang alim seperti apa yang kamu bilang? Benar nggak kamu ini seperti apa yang kamu bicarakan itu? Maka kesimpulannya apa? Orang bodoh itu pasti banyak ngomongnya. Dan orang yang banyak ngomongnya akan banyak kesalahannya. Dan orang yang banyak kesalahannya akan diadab oleh siksa neraka. Seperti hadis Kanjeng Nabi, man kasura kalamuhu kasura syaktuhu.
Orang yang banyak bicara maka banyak kesalahannya. Waman kasura sautuhu kasurat dunubu. Orang yang banyak kesalahannya pasti itu menunjukkan banyak dosanya. Waman kasura dunubu fannaru aula bihi. Maka tempat kembalinya adalah api neraka. Semoga dengan pengajian bahayanya lisan ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa lisan kita ini memang hanya satu, tapi dari satu lisan ini kita disuruh sama Allah, kita diingatkan sama Allah untuk dijaga sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terjatuh pada penyakit-penyakit lisan seperti al-kadzib, seperti ghibah, seperti fitnah, seperti namimah dan caci maki. Dan yang bisa saya sampaikan,